Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman eh, kelas A dan kelas B Universitas Terbuka. Ya. Kali ini saya sengaja membuat recording untuk materi, ya, dikarenakan memang saya berhalangan hadir di hari Minggu karena ada saudara yang eh, acara resepsi, dan memang tetap saya harus lakukan melakukan pinjaman materi ini. Nah, buat teman-teman yang nanti yang sedang mendengarkan materi ini yang sengaja saya record, ya, dan ini memang saya record untuk kelas A dan kelas B dan memang materinya sama. Oke, kita mulai aja materinya, ya. Materi yang terakhir kita pelajari adalah materi Business Process Overview, ya, yang mana memang kita kemarin mempelajari Business Process Improvement, ya, atau perbaikan bisnis proses. Di Business Process Improvement ini, ya, di Business Process Improvement, ya, poinnya adalah kalian coba mempelajari, ya, kalian coba mempelajari atau kalian melihat bisnis proses yang di perusahaan masing-masing, atau yang sekarang mungkin ada tugas, ya, masing-masing sudah ada tugas membuat struktur organisasi, membuat bisnis proses mapping yang memang dibuatnya dengan metode pembuatan flowchart atau cross functional flowchart. Nah, setelah nanti jadi tugas akhirnya, finish tugasnya, yaitu kalian harus mempelajari bisnis proses masing-masing dari tugas tersebut. Contoh, kalau saya coba lihatkan contoh di sebentar. Nah, saya akan coba perlihatkan contoh, ya, di tugas kelas, ya, di tugas kelas misalnya. Sebentar, saya punya, nah ini dia contoh untuk D5 Rosalia, ya. D5 Rosalia ini dari kelas A kali, ya. Sebentar, saya akan lihat dulu, ya. D5 dari kelas A, ya, dari kelas A. Dari kelas A itu D5 mengambil penelitian di perusahaan, ya, Rainbow Printing. Nah, di situ D5 sudah membuat struktur organisasi, dan juga telah membuat bisnis proses mapping, ya, atau membuat sebuah alur informasi bisnis, ya, alur informasi bisnis yang D5 buat. Dan terakhir D5 membuat bisnis profil bisnis. Nah, jadi ini profil bisnis adalah salah satu dari tugas lanjutan dari tugas bisnis proses mapping ini. Nah, tugas terakhirnya adalah membuat atau mencari, menganalisa bisnis proses tersebut itu bisa diimprove enggak, gitu, bisa diperbaiki enggak, atau bisa dihilangkan enggak yang memang tidak berguna, atau bukan tidak berguna, ya, atau proses-proses yang harusnya bisa diefektifkan. Nah, nanti coba lihat di materi yang akan saya sampaikan di sini, ya. Oke, di materi yang saya sampaikan ini kita lihat sini. Sebentar. Di sini saya akan mencontohkan. Nah, kalian nanti di sini saya mencontohkan, di sini ada proses reimbursement, ya, atau klaim biaya dinas, ya. Jadi di sini ada alur, ada business process mapping,
dengan menggunakan bisnis proses. Kalau yang kalian lihat di sini adalah alurnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada start dari salesman, admin ya, nanti lebih lanjutnya akan kita pelajari ya, pelajari. Nah, di sini kalian lihat di sini ada beberapa proses ya. Nah, ini hasil identifikasinya seperti ini. Jadi di sales supervisor ini dia melakukan approval ya, melakukan approval, double approval dengan approval yang ada di accounting ya. Jadi persetujuannya itu 2 kali. Nah, kalau persetujuan 2 kali buat apa gitu? Karena dengan persetujuan 2 kali ini akan memperlambat proses ya. Jadi tujuan dari bisnis proses improvement ini adalah menghilangkan proses-proses yang harusnya tidak perlu gitu loh. Jadi konsepnya dari bisnis proses improvement ini adalah, konsepnya itu adalah memudahkan proses ya, cleaning ya, atau membersihkan proses-proses yang tadinya banyak sekali proses yang harusnya tidak usah dilakukan, atau mungkin walaupun tidak dilakukan itu tidak berefek kepada kualitas dari proses itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di layar ini dicontohkan, di sini ada sales supervisor yang melakukan approval terhadap staff salesman yang meminta untuk reimbursement atau meminta klaim biaya dinas dia ya. Jadi setelah dia pengajuan, di approval oleh supervisor, di approval lagi oleh accounting, sehingga double approval, dan akhirnya waktunya jadi SLA untuk reimbursement ya, untuk klaim biaya jadi lama gitu loh. Jadi lama karena ada 2 kali approval ya. Ada 2 kali approval. Nah, di sini di accounting ada approval, langsung lanjut dia balik lagi ke admin. Di admin dikasih keterangan ditolak atau tidaknya. Nah, kalau kita lihat di halaman berikutnya, saya coba lihat, saya aktifkan lasernya. Nah, jadi setelah dibersihkan atau di clean up proses-proses yang tidak perlu, akhirnya prosesnya menjadi simpel gitu. Nah, nanti coba kita pelajari detail ya. Ini hanya sekilas saja sebelum kita masuk ke materi yang detail untuk bisnis proses improvement ini. Nah, jadi konsepnya bisnis proses improvement adalah, konsepnya itu menghilangkan proses-proses yang harusnya simpel jadi dipersimpel gitu. Jadi yang kompleks dipersimpel gitu ya. Nah, kalau misalnya ada bercandaan gitu, ada bercandaan, ngapain dipermudah kalau bisa dipersulit. Nah, itu kan itu bercandaan orang-orang ya, yang saya suka dengar gitu kan ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Nah, ini kita mindsetnya ini kita balikan ya, karena sekarang tahu sendiri ya, bisnis semakin dituntut untuk dipercepat, SLA harus dipercepat, biaya dan cost atau biaya produksi harus diefisiensikan. Nah, jadi bisnis proses improvement ya, yang memang awalnya bisnis proses analis, itu berangkat dari situ, berangkat dari bisnis proses analis menciptakan sebuah bisnis proses improvement yang menghilangkan proses-proses yang kompleks menjadi lebih simpel. Nah, itu dulu deh pembukaannya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan lebih detail lagi tentang bisnis proses improvement ini. Oke. Kita masuk ke bisnis proses kita masuk ke
bisnis proses yang lebih detail ya. Kita kembali ke slide depan ya, kita kembali ke slide yang paling depan ya. Nah ini di slide ini kemarin saya sempat bahas ya, sudah kita bahas ya, bisnis proses overview ya. Nah kalau yang kalian lihat di sini ada gambar continuous improvement atau Kaizen ya, itu salah satu metode untuk perbaikan proses bisnis ya. Nah last session yang pertemuan kemarin kita bahas di sini, kita bahas sebentar, kita bahas struktur organisasi, kita bahas bisnis proses flow map ya, kita juga bahas profil bisnis ya. Nah kali ini atau hari ini kita coba akan bahas mengenai how to-nya ya, bagaimana kita mereview sebuah proses bisnis dan kita buat proses bisnis itu lebih simpel. Lebih simpel artinya lebih dipersimpel gitu, jangan kompleks ya. Karena poin dari bisnis proses mapping atau bisnis proses improvement atau di bisnis proses ini, poinnya adalah mencari atau bisnis analis menganalisa sebuah bisnis dan coba melihat dan mempelajari sehingga bisnis proses itu lebih mudah dilakukan ya. Nah namun ini bisnis proses yang kita pelajari hari ini sebagai knowledge ya, sebagai knowledge atau sebagai keilmuan berkenaan dengan bisnis proses improvement. Tapi tugas kalian ya, tugas kalian ke depan di tugas bisnis proses ini yang memang goalnya ya, tujuan akhir dari proses bisnis ini adalah, karena kalian memang backgroundnya adalah sistem informasi, jadi tugas terakhir dari mata kuliah ini adalah mereview sebuah proses bisnis dan mencari bagian proses mana yang bisa dibuat sistem informasi ya, dibuat sistem informasi gitu. Nah karena tujuannya memang untuk mempersimpel sebuah proses. Nah jadi pembahasan hari ini adalah membahas bagaimana membuat sebuah proses menjadi simpel ya. Nah urutan tugas kemarin pembuatan struktur organisasi, lalu masuk kepada bisnis proses mapping ya, dan terakhir kita membuat profil sebuah proses ya, profil sebuah perusahaan ya. Nah tugas-tugas ini nanti di tugas lanjutan terakhir itu kita coba melihat penelitian kita terhadap perusahaan yang kalian ambil sebagai contoh ya, sebagai contoh penelitian. Itu kita lihat, kita bangunkan sebuah sistem informasi untuk mempermudah sebuah proses ya. Nah saya punya pengalaman dalam sebuah proses itu. Saya membangun sebuah proses pembuatan surat pengiriman ya, SP. Nah surat pengiriman itu awalnya manual, membuat Excel ya, membuat tulisan tangan ya,
membuat dengan menuliskan SP, surat pengiriman dengan tulisan tangan kepada yang terhormat, dikirim kepada siapa, apa detail isinya dari surat pengiriman itu, pengiriman barang apa yang diisi. Nah itu kan detailnya ditulis tuh di description-nya. Nah awalnya manual. Nah perbaikan proses bisnisnya kepada awalnya manual, perbaikan proses bisnisnya adalah kepada semi perbaikan ya kepada Excel. Nah, Excel sudah bagus, Excel sheet sudah bagus, diketik gitu kan, diketik dan dengan mudah dan cepat dicetak ya hasil surat pengiriman tersebut. Namun itu masih belum maksimal ya, belum maksimal karena memang teknologi informasinya masih belum maksimal ya, masih menggunakan spreadsheet ya. Karena dengan spreadsheet tentunya sebuah database tidak akan terkoleksi dengan baik ya. Jadi kalau prinsip dari prosedur mutu yang terkandung dalam ISO 9001 itu informasi yang terdokumentasinya tidak ada ya. Kalau hanya menggunakan Excel satu lembar sheet nanti diketik ya informasi yang mau dicetak itu di surat pengiriman. Setelah itu nanti di-replace lagi, besoknya dibuka lagi file yang sama, diketik lagi, di-replace lagi dengan pengiriman yang baru, dan seterusnya. Nah, sehingga saya coba membuat sebuah program kecil, ya, yaitu saya dulu membuatnya dengan Microsoft Access ya, Microsoft Access ya. Jadi saya buat seperti itu, saya bikin menunya, sehingga dari menu yang dibuka diketik nanti database-nya ngelink kepada pengiriman ke perusahaan mana aja, nanti tinggal diketik kode customer-nya, nanti dengan otomatis dia akan mengisi kode customer, terus detail dari atau description dari poin-poin yang akan dikirim pun itu sudah masuk di situ ya, sudah masuk di situ. Jadi poin-poinnya apa, misalnya pengiriman USB, pengiriman hard disk, pengiriman komputer. Dan memang saat itu perusahaan saya itu adalah perusahaan perusahaan jasa yang memang bekerja sama dengan klien, dan klien itu membutuhkan seperangkat alat elektronik yang memang untuk memudahkan pekerjaan dia. Jadi kita menyewakan itu dan kita mengirimkan. Nah, pengiriman itu menggunakan SP atau surat pengiriman, dan pengiriman itu detailnya seperti itu. Nah, dengan saya membangun sebuah sistem informasi surat pengiriman, sehingga database dari surat pengiriman itu masuk kepada sebuah database, satu basket database ya, tanggal berapa ngirimnya, apa aja yang dikirim, ke siapa dikirimnya, tanggal berapa dikirimnya. Jadi lengkap ya, jadi lengkap, detail lengkap. Sehingga dengan detail lengkap itu akan menjadi sebuah informasi yang bagus. Nah, kalau untuk tracking, jadi database itu bisa dibuka kembali. Oh, kita ngirim ini kapan, tanggal berapa, dan ke siapa. Nah, itu bisa di tracking. Kalau kita balik lagi ke Excel sheet yang sebelumnya, saya pikir tidak dengan mudah mencari datanya, walaupun mungkin di sheet 1 nanti cetak ada lagi, sheet 2 dicetak ada lagi, dokumennya mungkin tersimpan, tapi akan sulit untuk mencarinya karena memang harus membuka Excelnya dan mencari ke sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan lain sebagainya. Nah, apalagi dengan model manual ditulis tangan, itu akan sangat sulit ya, karena memang mencari hard copy lebih sulit dan bisa lebih mudah dijalankan dengan menggunakan database. Nah, konsep dari business process improvement yang nantinya kalian akan ditugaskan ya. Jadi contohnya di sini saya akan lihat contoh dari ini. Bisnis proses punya D5. Nah, D5 adalah dia melakukan penelitian di Rainbow Printing ya. Di Rainbow Printing saya mungkin harus ngelihat ke Harus ngelihat ke bisnis prosesnya 5. Jadi kalau saya mau
Nah, coba lihat di sini ya. Di sini punya D5 yang memang proses bisnis. Nah, proses bisnisnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebentar saya naikin ke atas ya. Ada. Nah, ini dia. Gini aja. Nah, di sini proses bisnis rainbow printing ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi saya ambil contoh dari D5 ya. Mungkin dari D5 malah lebih enak nih, nanti dapat contohnya. Jadi bisa diambil model 5 juga ya, mungkin tinggal dikembangkan lagi. Jadi contoh tugas akhir kalian tuh contoh seperti ini ya. Bisnis proses rainbow printing, anggap aja ini adalah bisnis proses yang mengerjakan sesuatu pekerjaannya di bisnis proses ini adalah manual ya. Di sini pelanggan start memesan layanan percetakan. Nah, ini memesan layanan percetakan ini melalui apa pesanannya? Apakah offline atau online? Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Nah, kalau kita jeli untuk melihat proses bisnis, ini mungkin kita bisa aja membuat bisnis proses baru dengan menggunakan online ya. Nah, sebenarnya kalian juga sadar bahwa kalian bisa mengembangkan itu gitu. Cuma kan mungkin belum ketemu keilmuannya apa. Nah, untuk menciptakan sebuah proses, untuk merubah sebuah bisnis proses ya, tadinya manual menjadi digital gitu kan. Nah, dari manual menjadi digital ini adalah keilmuannya di bisnis proses mapping atau bisnis proses analis ya. Bisnis proses analis yang bekerja sama dengan bisnis proses sistem ya, yang memang bekerja sama dengan analis sistem informasi, dan analis sistem informasi menciptakan sebuah terobosan di bisnis proses berdasarkan analisa yang diambil dari bisnis analis gitu ya. Nah, contohnya gini, contoh pelanggannya perusahaan dari apa tadi ini Rainbow Printing ya. Di sini pelanggan memesan layanan percetakan. Lalu setelah mencetak pesanan, masuk ke customer service memberikan contoh sampel produk. Ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah di perusahaan D5 yang dimaksud Rainbow Printing ini sudah mempunyai website atau belum. Nah, atau apakah proses bisnis ini adalah manual, misalnya start memesan layanan pencetakan, nanti customer service menerima pemesanan tersebut. Setelah diterima pesanan tersebut, si customer service-nya memberikan contoh kepada pelanggannya, contoh-contoh produk yang mungkin akan dipilih oleh si pelanggan, dan pelanggan akan menentukan permintaannya dan mengirimkan permintaan atau pesanannya kepada sama customer service. Itu akan akan dibuat gitu ya. Dan setelah itu baru DP dilakukan. Nah, ini kalau dilakukan kalau memang offline ini dengan mudah dilakukan perubahan bisnis proses ya. Dianalisa bisnis prosesnya menjadi sebuah bisnis proses yang sudah menjadikan bisnis proses yang lebih menarik gitu, ya, lebih hemat, lebih cepat ya. Bayangkan coba kalau pelanggan itu datang ke kantor offline ya. Dia datang, pada saat datang jam 8, kantornya ternyata buka jam 9. Si pelanggan balik lagi, setelah balik lagi dia datang jam 9, ternyata jam 9 sudah mengantri banyak orang untuk melakukan pesanan, dan customer service-nya hanya beberapa orang. Dan ini baru kita ambil contoh, adalah contoh dari perusahaan Rainbow Printing. Coba kalau kalian lihat, coba di klinik misalnya, di klinik itu ada bisnis proses
bagaimana poliklinik melayani pasiennya. Pertama daftar ke administrasi, di administrasi nanti didata lagi, dicek lagi menggunakan apakah dia pembayarannya melalui cash atau dia menggunakan pembayaran jasa asuransi, kan itu ada juga seperti itu. Artinya bisnis proses yang klinik itu bisa dibuat, bisa dianalisa dan bisa diciptakan sebuah bisnis proses improvement gitu ya. Nah, kalau bisnis proses yang kita bahas ini, bisnis proses improvement itu perbaikan di sebagian proses bisnis ya. Tapi kalau merubah proses bisnis itu namanya proses bisnis re-engineering, merubah semuanya gitu ya. Yang kita bahas sekarang adalah pembahasan mengenai contoh D5 ini. Kalau kita mau jadikan sebuah bisnis proses yang baru yang dengan menggunakan website, berarti itu bisnis proses re-engineering gitu. Tapi kalau bisnis proses improvement yang tadi kita contohkan di depan ya. Nah, ini saya hanya menggambarkan salah satu poin ke depannya. Nah, kalau kita mau coba lihat bisnis proses improvement apa yang ada di bisnis proses Rambo Printing ini, kita lihat di sini start, memesan layanan pencetakan, memberikan contoh produk, menerima informasi sampel ya kan yang diinginkan, terus lalu mencatat berdasarkan pesanan dan dikirim. Tapi DP-nya diminta dulu nih. Setelah BDP diminta, baru administrasi menerima DP. Setelah menerima DP, bagian pencetakan akan melakukan pencetakan di sini. Ya, mencetak. Kalau proses pencetakan tipe auditing, artworks, image assembly, print out hasil desain, membuat plate making, dan di sini ada plate makingnya sudah jadi. Lalu di sini memberikan PO dan produk yang akan dipilih. Nah, jadi ini kalau kita mau coba review mengenai bisnis proses improvement, berarti kan perbaikan bisnis proses. Ingat, perbaikan bisnis proses adalah memperbaiki bisnis proses yang kompleks menjadi sederhana. Tapi bisnis proses re-engineering adalah merubah semuanya menjadi yang bagus, yang lebih simpel gitu ya. Nah, yang tadi saya ceritakan di sini adalah bisnis proses yang punya D5 ini adalah Rambo Printing. Di sini coba kita lihat start memesan layanan pencetakan, lalu di sini memberikan contoh sampel produk ya kan. Setelah memberikan sampel produk, menerima informasi sampel produk ya kan gitu, lalu mencatat berdasarkan customer delivery. Nah, kalau misalnya ini mau dibikin simple ya, nanti di sini customer sekalian, jadi nggak bolak-balik. Misalnya gini, start memesan pencetakan. Jadi setelah memesan pencetakan di sini bisa diciptakan sebuah website atau diciptakan sebuah hotline gitu kan, hotline yang nantinya hotline itu akan memberikan sampel produk atau mungkin jadi kombinasi antara website dengan yang manual. Artinya di sini pada saat si customer itu melihat masuk kepada websitenya Rambo Printing, si customer itu akan melihat-lihat di websitenya. Setelah melihat-lihat, jadi nanti ini memberikan contoh tidak ada, menerima produk ini tidak ada, mencatat berdasarkan customer delivery data produk namanya tidak ada. Jadi kalau diciptakan sebuah sistem informasi ya, sistem informasinya masih paru-paru nih, Jadi kalau tadi saya ceritakan re-engineering, bisnis proses re-engineering artinya bisnis proses yang merubah semuanya.
Kalau ini masih campuran nih. Nah, kalau masih campuran adalah bisnis. Nah, kalau masih campuran ini adalah bisnis proses improvement. Artinya bisnis proses yang di dilihat improvementnya sebagian, tapi tetap masih menggunakan bisnis proses yang lama, gitu. Nah, makanya tadi saya bilang gini, pada saat di sini pelanggan memesan, jadi jangan sampai pelanggan bolak-balik, ya, jangan sampai pelanggan bolak-balik. Mungkin yang tadi saya contohkan, dia datang ke kantor, dia harus setelah datang ke kantor menerima gambar, setelah menerima gambar dia nanti konfirmasi lagi, balik lagi, besoknya baru dia order, ya kan. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan dengan website, jadi kita bikin website hanya buat tampilan aja dan tidak buat order, karena ada juga sebagian yang belum terkoneksi dengan pembayaran melalui bankingnya gitu. Nah, jadi website hanya menyediakan gambar-gambar contoh dari produk-produk yang ada di Rambo Printing. Setelah contoh itu dilihat di website, maka si customer datang ke kantor pun atau dia menelepon, setelah menelepon dia diminta DP membayar, jadi sudah simpel gitu loh. Sudah simpel, jadi tidak perlu lagi dia datang menerima gambar. Setelah diterima contoh produk, nanti dia pelajari lagi contoh produknya, setelah dipelajari dikonfirmasi oke, setelah oke diminta DP. Nah, tapi kalau dia ada, ya, kalau dia ada sebuah website, jadi si customer itu hanya melihat website. Setelah melihat website, dia bisa datang ke kantor secara offline, atau dia bisa menelepon dan si admin bisa meminta DP, dan setelah minta DP ditransfer DP-nya, dilihat bukti transfernya ada dan dicek di rekeningnya ada, baru Rambo Printing bisa melakukan pencetakan. Nah, ini menjadi sebuah bisnis proses improvement yang sederhana, ya, tidak makan banyak biaya, karena membuat website bisa aja dengan sosial media, misalnya Facebook, bisa diberikan gambar-gambar itu, atau IG misalnya, bisa diberikan gambar-gambar contoh-contoh produknya, ya. Jadi banyak improvement yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya banyak, tapi benefit yang kita dapat atau hasil yang nanti kita dapat itu jauh lebih besar, value-nya itu banyak sekali. Misalnya dengan Facebook, kita membuat akun Facebook gitu kan, si customer melihat produk-produk kita di Facebook, dia coba WA atau dikasih link WA-nya dan dia mengkonfirmasi mau order. Setelah dia ada keseriusan order, mentransfer senilai yang ditentukan, artinya satu bisnis proses yang lebih simpel dan bisa dijadikan suatu pilihan. Nah, itu adalah pemikiran kita terhadap bisnis proses improvement. Nah, ini adalah saya ambil dari contoh kasus yang tugas yang diserahkan oleh D5, ya. Nah, kalau kita balik lagi ke materi ini, saya akan coba ke materi. Nah, di sini saya akan besarkan. Nah, kalau kita balik lagi ke materi ini, coba kita lihat di sini. Bentar, kita maju ke halaman terakhir, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama dengan apa yang tadi saya ceritakan kepada contoh kasus D5, ya. Nah, ini dihilangkan, dan ini adalah lebih simpelnya gitu, ya. Jadi contoh kasus yang tadi saya ambil dari D5 itu adalah contoh yang mungkin teman-teman bisa lakukan, ya.
lakukan business process improvement ya. Kalau ini kan manual nih ya. Saya coba bahas ini ya. Silakan kalian perhatikan ya. Nah, ini contoh bisnis proses improvement, pemetaan dokumentasi bisnis proses. Dari proses bisnis yang saat ini dilakukan, dapat dilakukan pemetaan sehingga dihasilkan activity diagram proses bisnis, proses mapping dengan menggunakan cross functional flowchart sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya flowchart ini adalah flowchart activity diagram. Yang flowchart kemarin kita pelajari ada cross functional flowchart. Jadi cross functional flowchart itu menggunakan simbol-simbol flowchart ya, tapi kalau activity diagram menggunakan simbol-simbol dari UML ya. Nah, kalian cari tahu lah itu apa simbol UML, simbol activity diagram ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat sini ya. Salesman dia coba membuat laporan biaya dinas ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di bisnis proses mapping ini dengan model activity diagram, ini si salesman ini membuat laporan biaya dinas. Nanti dia setelah dia membuat laporan dinas, dia menyerahkannya ke admin. Dia diserahkan pom pengajuan ini, diserahkan pom pengajuannya. Setelah diserahkan pom pengajuannya, dia di sini mengajukan, si adminnya mengajukan kepada sales supervisor ya, sales supervisor. Nah, lihat sini, salesman mengajukan membuat laporan biaya dinas, nanti di pomnya itu diserahkan ke admin. Setelah formulirnya diserahkan ke admin, lalu supervisor, sales supervisor ya, sales supervisor itu adalah mengajukan melakukan persetujuan ya, melakukan persetujuan pengajuan penggantian. Jadi di sini ada approval nih, di sini ada approval apakah disetujui atau tidak pengajuan dari salesman itu, yang reimbursement ya, yang minta penggantian biaya. Kalau dia tidak disetujui ya, dia akan balik ke admin. Admin mendapatkan memo penolakan dan form itu dikembalikan lagi kepada salesman. Tapi kalau dia disetujui, nanti supervisor itu melalui admin harusnya sih ke admin dulu ini, biar enggak ini kalau ke sini seakan-akan supervisornya mengasihkan sendiri pom itu ke accounting ya. Nah, kalau seperti ini berarti setelah dia approval oleh supervisor, jadi dia masuk lagi ke accounting. Di accounting dicek lagi, disetujui atau tidak. Nah, ini kenapa gitu kan? Kenapa harus accounting harus setuju atau tidak? Kalau di supervisornya harusnya sudah fix ya, karena supervisor dia mempunyai SOP, mempunyai aturan, mempunyai kebijakan bahwa kalau sudah disetujui oleh sales supervisor, harusnya accounting langsung membayar dong. Jangan ada lagi approval di sini. Buat apa approval ini, ya kan? Kalau approval ini di sini, nah kalau misalnya memang ada hal-hal lain yang harus dicek gitu kan, berarti ya harus diserahkan lagi ke si sales supervisornya. Kenapa ada kesalahan gitu, misalnya salah nomor rekening dan sebagainya. Tapi kalau ini ada persetujuan, disetujui atau tidak. Kalau disetujui baru membuat pembayaran di sini, kalau tidak balik lagi ke sini ya. Harusnya kalaupun tidak, dia jangan balik ke sini, balik ke supervisor ya kan, karena memang supervisor yang ngajuin, jangan langsung ke admin gitu ya. Nah, di sini kalau dia disetujui, dia membuat permintaan pembayaran ke bagian keuangan, melakukan bagian keuangan baru melakukan pembayaran ya. Setelah melakukan pembayaran, membuat rekapitulasi dan mengirimkan memo pembayaran dan biaya dinas. Setelah itu baru dia mengembalikan lagi ke admin
mengembalikannya ke admin. Nanti admin menerima memo pembayaran, dan menginformasikan ke salesman bahwa pengajuan salesman itu di-approve atau diterima, ya kan, lalu menerima info pembayaran, lalu si salesman menerima informasi pembayaran dan clear, ya. Dan di sini tidak diceritakan pembayarannya adalah transfer atau cash, ya, tapi memang di sini menceritakan alur approval saja, ya. Nah, kalau kita coba analisa di sini, ini pun banyak celah, ya. Jadi di persetujuan ini kenapa si akunting pada saat dia melakukan pengecekan approve atau tidak, atau setuju atau tidak, kenapa dia langsung ke bagian admin, ya. Sedangkan si supervisor, kenapa pada saat dia setuju masuk ke akunting? Harusnya ke supervisor lagi dong, karena supervisor yang ngajuin. Nah, harusnya seperti itu. Jadi di sini pun ada celah gitu, ya. Di sini pun ada celah. Jadi ini harus dirapihkan. Nah, kalau misalnya menurut saya, nah kalau yang ini yang kita ikuti, sekarang kita ikuti dulu aja. Kita ikuti dulu contoh aja. Coba kita lihat, ya, di analisa berikutnya dari bisnis proses ini, ya. Identifikasi inefisiensi proses. Dari dokumentasi tersebut, ya. Nah, menurut ini dari dokumentasi tersebut dapat dipelajari lagi bagaimana yang tidak efisien dan bisa diperbaiki lebih lanjut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya, kita lihat. Nah, di sini ada warna merah, ya, ada blok warna merah. Di situ ada di sini ada supervisor, ya, ada accounting. Ini menurut analisa contoh di sini ada inefisiensi proses atau double approval, ya. Approval pertama oleh supervisor, apakah disetujui atau tidak penggantian biayanya, atau pengajuan si salesman itu disetujui atau tidak reimbursementnya. Kalau disetujui oleh supervisor, di sini masih ada proses approval lagi oleh accounting, ya. Harusnya sih nggak perlu di accounting lah, orang supervisor udah punya SOP, udah kebijakan dia, kalau approval di sini langsung aja ke sini langsung dibayar kan gitu. Di sini juga no added value, ya. Ini ada no added value, jadi nggak buat apa gitu kan? Buat apa harus bolak-balik ke admin, ya kan? Buat apa harus bolak-balik ke admin? Si accounting balik ke admin lagi, bilang ke admin bahwa ini tidak setujui, dan ini juga keuangan juga menginformasikan admin bahwa pembayarannya di sini sudah dikirim, ya. Buat apa gitu? Nah, makanya di sini coba kita lihat hasil dari bisnis proses improvementnya, ya. Dengan pemetaan tersebut pada akhirnya dapat dibuat proses bisnis yang telah diperbaiki dan didapatkan dokumentasi activity diagram proses sebagai berikut. Nah, coba kita lihat sini. Membuat laporan biaya dinas si salesman lalu diserahkan ke supervisor. Supervisor ini disetujui atau tidak? Kalau tidak disetujui dikembalikan lagi ke si salesman, tidak melalui admin lagi. Nah, di sini udah nggak ada admin lagi, ya. Nah, terus kalau misalnya disetujui, langsung nggak ke accounting lagi, langsung diminta keuangan untuk membayarnya. Nah, jadi SOP-nya si salah supervisor udah kuat sekarang nih, SOP-nya sudah kuat. Artinya si salah supervisor itu dia sudah mempunyai SOP bahwa kalau sudah disetujui oleh sales supervisor, jadi langsung aja dicairkan ke bagian keuangan. Keuangan melakukan pembayaran, entah itu ditransfer atau cash. Lalu dia langsung memberikan informasi atau mungkin kalau dia punya WA, ya, ada nomor kontaknya di telepon atau di WA bahwa permintaan Anda salesman sudah disetujui oleh kami dan sudah ditransfer oleh kami, ya. Atau kalau bahasanya itu sudah disetujui oleh supervisor, sudah disetujui oleh sales supervisor dan sudah dilakukan pembayaran ditransfer ke rekening Anda. Cukup. Nah, jadi di bisnis proses improvement yang kalian dilihat di contoh ini adalah, jadi saya menghilangkan bagian admin
dan saya menghilangkan bagian accounting. Nah, bukan berarti bagian accounting hilang ya, tapi ada fungsi pada proses ini dihilangkan, sehingga bagian admin akan punya waktu luang lagi untuk melakukan pekerjaan lain ya. Begitupun admin. Jadi admin bisa mengeksplor kerjaan dia lagi, bisa melihat pekerjaan dia lagi, sehingga dengan mengurangi beban pekerjaan yang bolak-balik pengajuan reimbursement si salesman, akhirnya dia punya waktu luang lagi. Nah, waktu luang ini bisa digunakan ke yang lain ya, gitu, bisa digunakan ke yang lain waktu luangnya. Nah, kalau kesimpulannya di sini, dari sini bisa dilihat bahwa bisnis proses menjadi jauh lebih sederhana, dan yang lebih penting lagi bisa dilihat bahwa pekerjaan staf admin dan staf akunting jadi tidak diperlukan pada proses ini. Dengan demikian, staf admin dan staf akunting dapat diarahkan untuk melakukan pekerjaan lain yang menambah nilai untuk perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada fungsi admin sama fungsi akunting yang dihilangkan, sehingga akunting dan admin bisa leluasa lagi mengerjakan pekerjaan lain yang lebih bernilai gitu. Nah, ini adalah contoh proses reimbursement biaya dinas si salesman yang mengajukan kepada supervisor dan diakhiri dengan pembayaran keuangan. Nah, ini adalah business process improvement ya, business process improvement. Kalau bisnis proses improvement ini sudah diselesaikan ya, ini kan kompleks kan, ngapain lagi harus kompleks seperti itu. Jadi sudah dipermudah nih, sudah dihilangkan yang kekompleksannya, sehingga dengan kompleks itu sudah disimpelkan di proses ini. Nah, nanti ke depan kita akan pelajari bisnis proses re-engineering. Nah, bedanya bisnis proses re-engineering ini, semua setelah ini rapi baru dibikin sebuah sistem informasi. Apa sistem informasinya? Sistem informasi reimbursement biaya dinas. Dengan apa? Dengan Android, bisa menggunakan Android atau menggunakan website bisa. Kalau dengan menggunakan website itu misalnya si salesman dia membuka login aplikasi reimbursement. Nanti si salesman dia melakukan mengajukan dan mengisi formnya itu berarti form digital by Android itu kan, diisi nama dia, biaya dinas untuk keperluan apa, tanggal berapa, dan berapa hari, dan satu harinya berapa rupiah, sehingga nanti bisa dijumlah, bisa ditotal bahwa klaimnya si salesman itu berapa rupiah. Setelah berapa rupiah tersebut, nanti pada saat dia di add atau di submit gitu di Android dia atau di website dia, jadi si form itu sudah otomatis mengirimkan pesan kepada si sales supervisor ya, si sales supervisor. Nah, sales supervisor menerima informasi pesan gitu, entah itu melalui email atau WA gitu kan, bahwa ada pengajuan nomor sekian kepada dari atas nama salesman A gitu kan. Nah, jadi nanti setelah di approve sama supervisor, disetujui bahwa itu memang ada perjalanan dinas dan memang harus dan punya hak untuk dibayarkan, akhirnya si keuangan langsung membayarkan. Setelah keuangan mentransfer, tentunya si keuangan sudah memiliki database nomor rekening si karyawan ya, si salesman, sehingga pada saat dia menerima informasi di sistem informasi reimbursement tersebut, si keuangan itu dengan mudah mentransfer, dan setelah transfer, jadi nanti di sistem akan kembali lagi ke si salesman bahwa permintaan dia sudah disetujui oleh supervisor dan telah dibayarkan dengan melalui transfer oleh bagian keuangan. Nah, jadi ini adalah sistem ini adalah bisnis proses re-engineering, merubah proses yang tadinya manual menjadi sebuah proses yang digital, yang lebih mudah untuk dijalankan
hemat waktu, hemat biaya, efektif dan efisien. Nah, itu yang dimaksud antara bisnis Nah, itu yang dimaksud dengan bisnis proses improvement dengan bisnis proses re-engineering, ya. Jadi tahapannya seperti itu. Tapi nanti bisnis proses re-engineering kita akan bahas lagi di pertemuan minggu depan. Nah, ini hanya sekilas saja supaya teman-teman bisa membedakan. Bisnis proses improvement adalah melihat dan memperbaiki di alur bisnis proses yang tadinya kompleks menjadi simpel, ya. Dan bisnis proses re-engineering adalah merubah semua proses tadinya prosesnya disederhanakan oleh bisnis proses improvement dijadikan sebuah bisnis proses yang lebih sederhana lagi dan lebih efektif lebih efisiensi lagi, sehingga merubah struktur semuanya, merubah struktur alur semuanya. Nah, itu berarti proses bisnis re-engineering. Namanya re-engineering itu berarti re-engineering, mengatur ulang gitu, mengatur ulang semuanya. Tapi kalau bisnis proses improvement hanya memperbaiki sebagian dari bisnis proses yang ada, ya. Jadi kalau ini kan bisnis proses improvement yang kalian lihat di depan, ini adalah memperbaiki bisnis proses admin sama akunting, ya. Bisnis proses admin sama akunting itu dihilangkan fungsinya di sini sehingga lebih sederhana lagi, lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, ya. Makanya saya tuh di channel saya itu smart proses. Smart proses itu adalah prosesnya smart, prosesnya pintar, more effective and efficient, lebih efektif dan lebih efisiensi. Jadi tadinya nggak efektif ya lebih efektif, tadinya nggak efisien ya lebih efisien, ya. Smart process, more effective and efficient, itu jargon saya ya di channel saya. Jadi inline dengan apa yang saya berikan di mata kuliah bisnis proses tersebut gitu. Dan memang saya expert ya maksudnya bukan expert lah. Saya memang di bidang itu gitu, di bidang itu. Sehingga di perusahaan yang sekarang saya bekerja pun saya coba dan saya memang diposisikan sebagai MR, ya, manajemen representatif. Artinya saya harus mereview semua bisnis proses yang ada di perusahaan, ya. Saya membuatnya gitu, saya discuss dengan manajer, dan manajer nanti minta persetujuan ke saya dan saya berikan ke mereka lagi. Setelah itu saya approval, setelah approval saya lempar lagi, saya discuss lagi dengan director saya, dan director saya di approve bahwa oke, saya rubah ini prosesnya dan silakan diskusi dengan manajer departemen terkait gitu kan, sehingga bisnis prosesnya lebih mudah lagi. Dan itu review saya biasanya seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan tiap hari di best practice-nya, ya. Jadi kalau dibilang saya itu adalah saya itu adalah di bidang di akademisi, di bidang akademisi saya itu adalah di bagian akademis yang memang mempelajari mengenai bisnis proses. Tapi kalau di praktisi saya pelaku dari keilmuan mengenai bisnis proses saya lakukan sendiri, sehingga dengan mudah saya mengambil contoh, dengan mudah saya melihat pola, melihat metode, pola, dan melihat prinsip-prinsip apa sih yang ada di akademisi, dan saya compare dengan apa yang di praktisi gitu. Karena di praktisi biasanya lebih ke praktek dan langsung bekerja di lapangan, ya. Best practice-nya gitu, seperti itu, ya. Jadi sangat inline dengan profesi, sangat inline dengan bisnis, dengan profesi saya di bisnis proses di perusahaan, dan inline juga dengan apa yang saya lakukan di akademisi untuk mengajar bisnis proses information. Karena di kampus yang ditugaskan, ya, saya bertugas di kampus TIMIK, ya, TIMIK Sekolah Tinggi Informatika, Manajemen Informatika, ya. Nah, di situ saya mempelajari bisnis proses, mempelajari
RPL, rekayasa perangkat lunak. Saya juga saya juga memberikan pelajaran mengenai bisnis proses itu sendiri, ada juga gitu kan. Ada juga saya mempelajari itu project management, bagaimana mengelola project dengan baik dan benar. Nah, itu saling berkaitan antara project ya, antara project manajemen, bisnis proses, dan juga sangat berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak. Karena rekayasa perangkat lunak pasti kalau di manage dengan baik dengan metode project BPI ya, project project management ya, itu akan lebih bagus lagi, karena nanti akan dilihat timingnya, akan dilihat waktunya, timingnya, akan dilihat costnya, bagaimana penghematan biayanya, bagaimana monitoring biayanya. Nah, itu kan di project management seperti itu. Nah, bedanya dengan yang ada kesamaan dengan RPL ya, rekayasa perangkat lunak kalau di maintain dengan baik dengan keilmuan project management akan lebih bagus lagi, ya kan? Lalu di bisnis proses juga akan lebih bagus lagi kalau kita memahami ilmu RPL. Dengan kita memahami ilmu RPL, artinya kita dengan mudah memapping proses, dengan mudah memperbaiki proses, dengan mudah re-engineering proses, karena memang kita ya ruang lingkupnya di situ, kita tahu semua gitu ya. Nah, maksudnya itu yang bisa yang bisa kalian lihat gitu kan. Nah, tadi ambil contoh dari Rainbow Printing yang punya D5 juga sama ya. Jadi pertama-tama itu dilihat dulu apa yang harus disimpulkan di proses tersebut ya. Kalau saya bilang disimpulkan itu adalah apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki ya. Nah, itu berarti kita melakukan bisnis proses improvement. Nah, setelah kita melakukan bisnis proses improvement, lakukan lagi tahap keduanya, yaitu apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita ganti ya. Tadinya simple tapi manual, kita ganti lagi dengan sistem informasi atau digitalnya, akan lebih hebat lagi ya. Nah, kalau semua orang sudah memahami konsep ini sih, saya yakin akan lebih enak gitu kan, akan lebih enak ya. Dan trennya sekarang ke arah situ, jadi makanya sistem informasi ya atau informatika itu ya bisa kemana-mana sekarang, karena semua pasti mengharapkan semua proses, mengharapkan perbaikan, semua proses perbaikan. Karena kalau sekarang perusahaan berlomba-lomba untuk mencari pelanggan ya, dan setelah berlomba-lomba mencari pelanggan itu harganya bersaing, jadi berlomba-lomba menurunkan harga tapi kualitasnya juga berkurang. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi turunkan harga tapi jangan diturunkan kualitas barang, tapi review proses bisnis kita. Setelah bisnis proses kita direview, kita perbaiki, kita bikin penghematan di situ, tidak menurunkan nilai barangnya, tapi kita menurunkan biaya operasionalnya, akan semakin oke. Nah, jadi poinnya ke situ ya. Jadi teman-teman bisa melihat poinnya adalah harga tetap, tapi bisnis proses kita yang harus dirapikan sehingga kita biaya operasional untuk untuk pembuatan produk itu akan lebih murah. Kan dengan biaya pembuatan produk lebih murah, artinya nilai jualnya juga bisa ngikutin ya. Jadi kalau perusahaan berlomba untuk menurunkan biaya, kualitas barang kita tidak turunkan, ya kan? Tapi harganya juga standar dengan orang lain yang menurunkan, customer pasti pilih yang harga sama dengan customer orang lain tapi kualitasnya lebih bagus kita, kan gitu. Artinya memang kita bisa menghemat di situ ya. Nah, kita bisa menghemat itu. Nah, itu adanya hanya ya kalian harus pelajari itu gitu. Kalian harus pelajari itu.
Mungkin ada beberapa perusahaan konsultan yang membuka kelas, ya, yang membuka kelas itu. Oke, mungkin di session ini. Nah, ya mungkin kalau kita lihat lagi di di konsultan, ada juga konsultan yang membuka kelas bisnis proses, mempelajari bisnis proses. Nah, di bisnis proses yang dipelajari konsultan itu dari mulai bisnis BPI, bisnis process improvement, ada juga bisnis process engineering, ya. Jadi mereka buka kelas itu, dan sekaligus ada juga yang memang menawarkan jasa untuk menjadi bisnis analis, ya. Bisnis analis proses, ya, bukan bisnis. Ada juga bisnis analis itu lebih ke analisa bisnis, ya. Kalau ini kan berarti bisnis ke analisa pasar. Nah, kalau ada bisnis proses analisis, itu berarti lebih ke bisnis proses yang dianalisis. Dengan bisnis proses analisis itu, ya, mereka menawarkan jasa sehingga nanti outputnya adalah output sistem informatika, atau outputnya memang bergeraknya dari sisi ISO, ya, atau sisi prosedur, ya, memang itu yang mereka jual di jasa konsultan itu. Nah, kalian di 8 pertemuan ini, ya, kalian mendapatkan itu semua, gitu, ya. Tapi kalau di konsultan, kalian akan mendapatkan harga yang mahal, ya, berjuta-juta untuk mendapatkan proses yang lebih simpel lagi. Mungkin kalian bisa tahu, gitu, mempersimpel proses, tahu, tapi how to step-step dari tahapan-tahapan dari BPI, business process improvement, dan business process engineering itu mungkin yang masih bingung, karena orang-orang juga mengharapkan seperti itu. Tapi berangkatnya dari mana, gitu kan? Kalau kita kan sudah jelas kan berangkatnya, pertama kita pahamin dulu struktur organisasinya. Setelah pahami struktur organisasi, kita lihat bisnis proses mappingnya. Kemarin sempat saya review, ada tugas teman-teman, di mana tugas teman-teman tuh ada bisnis proses yang berjalan, tapi tidak ada sentuhan kepada struktur organisasi yang ada. Jadi kalau ada struktur, ada humannya, ada orangnya di situ, di struktur organisasi, tapi tidak ada fungsi di bisnis proses, buat apa, gitu loh. Kan itu hanya membebani perusahaan untuk menggaji orang itu, tapi tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, ya. Atau pekerjaan itu harusnya bisa di cover orang lain, tapi ada banyak orang di situ, kan itu bisa hemat, ya. Nah, kita berangkatnya dari struktur organisasi. Setelah kita berangkat dari struktur organisasi, kita masuk lagi ke bisnis proses mapping, ya, yang kita gambarkan atau kita menggunakan metode flowchart, ya, yaitu cross functional flowchart. Di cross functional flowchart itu, ya, itu yang kita buatkan, yang kita petakan bisnis proses perusahaan itu apa, gitu kan. Setelah bisa dipetakan gitu, maka kita bisa analisa. Tahapan berikutnya kita menganalisa bisnis proses mana yang kira-kira bisa disimpelkan, kira-kira mana bisa disederhanakan. Nah, kalau bisa disederhanakan dan bisa disimpelkan, ya, itu berarti kan output atau outcome dari bisnis proses improvement. Nah, setelah perbaikan itu dilakukan, maka satu lagi berarti kita akan merubah bisnis proses reengineering. Jadi merubah bisnis proses semuanya, gitu, ya. Jadi merubah bisnis proses semuanya itu artinya yang bisnis proses reengineering, ya, itu tahapan terakhirnya. Nah, kalau itu dilakukan oleh pimpinan departemen, ya, pastinya direktur akan sangat senang, gitu kan, akan sangat terbantu dengan penghematan, karena semua perusahaan sekarang maunya lebih hemat, costly, ya. Jadi biaya menurun, ya kan, penurunan biaya, efektif dan efisiensi, ya. Nah, itu saja sih
yang saya share berkenaan dengan contoh-contoh itu ya. Coba kita lihat ke slide sebelumnya di sini ya. Nanti slide ini akan saya masukkan ke Google Class ya. Tapi di YouTube kalian bisa apa, di rekaman ini kan kalian bisa lihat gitu. Nah, coba kita lihat nih materinya yang akan saya lihat tuh. Ya, saya kan kemarin sempat menyampaikan ini. Langkahnya perbaikan berkelanjutan. Tuh. Satu, produktivitas, dilihat produktivitasnya. Ini berangkatnya kan dari produktivitas. Terus tadi berangkat lagi ke sini dari reduce cost ya, mengurangi biaya. Ya kan? Di sini ada reduce cost ya, mengurangi waktu proses, mengurangi waktu biaya. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Jadi yang tadi saya ceritakan di business process improvement ya, tujuannya adalah mengurangi waktu dan mengurangi biaya. Ya kan, dengan tadi menghilangkan akunting, menghilangkan bagian admin, kan berarti menghilangkan waktunya kan lebih cepat, dan mengurangi biaya, artinya kalau dengan kita mengurangi kerjaan orang berarti kan mengurangi biaya gitu ya, costnya akan lebih murah ya. Nah, ini quality ya, quality menggunakan TI, menggunakan quality dan quantity ya. Lalu track customernya kayak tadi saya contohkan business process improvement di SP ya, surat pengiriman. Nah, ini kan berarti masuknya ke track customer, jadi customer akan lebih menarik ya. Jadi kalau kita bilang ke customernya kita punya histori pengiriman kemana-mana, artinya ya kita tahu gitu, customer juga senang kalau misalnya minta informasi, coba tracking dong gitu kan, informasi lebih cepat ya. Itu sih yang apa. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang menarik. Nah ya, kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sudah membuat struktur organisasi, lalu melihat business process mapping, membuat business process mapping, coba kalian bikin juga nih penjabaran targetnya ya. Di penjabaran target ya, di sini kalian coba tetapkan. Jadi kalau di sini kan ada penjabaran target nih. Kalau saya balik lagi ke contoh tugas dari D5, berarti kalian coba bikin target penjabaran target untuk kalau D5 itu betul Rimbo Printing ya. Penjabaran target perusahaan Rimbo Printing kan gitu. Kalau ini kan bakso judulnya nih yang di layar. Nah, nanti kamu bikin D5 itu bikin penjabaran target departemen apa nih? Departemen kalau di D5 itu di sini departemennya contohnya bagian percetakan desain ya. Bagian percetakan atau desainnya. Atau bagian cetak ya. Nah, bagian cetak mungkin D5 bisa bikin di sini sasaran unit kerjanya adalah bagian cetak gitu ya. Bagian cetak, cara mencapainya adalah membuat produk cetak satu harinya misalnya 100 piece dengan ukuran sekian, 100 piece dengan ukuran sekian, nah gitu kan, atau 150 dengan ukuran sekian, 50 dengan ukuran sekian, nah gitu. Siapa PIC-nya? PIC-nya adalah kalau di sini kan PIC-nya staff operation. Bisa aja berarti staf pencetakan kan gitu ya. Nanti D5 bikin kayak gitu. Terus di sini ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan adalah memproduksi sebuah cetakan 100 piece kan gitu. Nah, jadi seperti itu aja bikin ya. Sederhana dulu aja, yang penting kalian tahu ya. Jadi yang penting kalian tahu di bisnis proses itu harus ada penjabaran target ya, harus ada penjabaran target. Jadi penjabaran targetnya dibikin seperti itu. Seakan-akan kalian adalah manajer di bagian itu dan menentukan target dari pekerjaan itu. Karena di bisnis proses harus ada target, di bisnis proses pun harus ada
review target tersebut. Nah, ini reviewnya seperti ini. Nanti D5 bikin juga laporan pencapaian sasaran mutunya, atau contohnya deskripsi target kerjanya adalah bagian pencetakan di sini mungkin. Nah, bagian cetak, lalu status pencapaiannya itu tercapai, ya, anggap aja tercapai ya. Uraian tidak kesesuaian tidak ada gitu ya, karena kan udah tercapai, nggak ada kesesuaian. Penyimpangan nggak ada. Kalau kalian mau challenge ya kan, misal tidak tercapai tulisannya. Kalau tidak tercapai, kenapa tidak tercapainya, ditulis di sini ukuran keberhasilannya. Misalnya karena pandemi, jadi banyak orang yang tidak order gitu kan. Penyebab penyimpangannya ya ini kurangnya order karena situasi pandemi kan itu. Tidak lanjutnya membuat apa? Membuat promosi, membuat apa? Ya banyak yang bisa dilakukan tindak lanjutnya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Nah, jadi jadi tolong dibikin juga, kalau gitu dibikin juga target ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini target penjabaran targetnya dibikin sama sasaran mutu. Sasaran mutu itu adalah laporan pencapaiannya dari produk yang kita targetkan. Ya, jadi itu. Jadi pertama yang struktur organisasi yang ditugaskan sudah selesai. Oke. Kedua yang ditugaskan itu adalah yang tugaskan adalah bisnis proses mapping, sudah selesai. Yang ketiga adalah bisnis profile ya. Bisnis profile kan? Sebentar, saya coba klik dulu sini. Nah, profile bisnis ya. Yang ketiga adalah profile bisnis, dan yang keempat adalah penjabaran target. Mana penjabaran target yang nah ini penjabaran target yang ketiganya. Yang keempat betul ya. Yang keempat penjabaran target dan sasaran mutu. Jadi sasaran mutu sama penjabaran target ini sama sasaran mutu ini satu paket ya. Nanti teman-teman bikin itu ya. Karena memang di bisnis proses kita harus punya targetnya. Kalau bisnis proses nggak ada target berarti nggak keukur tingkat keberhasilannya atau nggak keukur biayanya. Mana ada sih perusahaan yang mau rugi kan gitu. Kalau ada perusahaan yang mau rugi berarti dia nggak mau ngontrol prosesnya kan gitu. Salah satu tolak ukur keberhasilan adalah melihat apakah target yang ditentukan tercapai atau tidak gitu. Nah, makanya nanti tugasnya kita akan lihat ya, tugasnya itu nanti akan yang saya sebutkan tadi. Contohnya yang pertama itu tadi bisnis struktur organisasi. Kedua itu adalah bisnis proses mapping ya, atau cross functional flowchart ya, bisnis proses mapping. Ketiga adalah profile bisnis ya, atau bisnis profile. Yang keempat adalah penjabaran target ya, dan yang keempat itu penjabaran target dan sasaran mutu. Jadi penjabaran target dan sasaran mutu itu masuk satu itu ya, satu paket lah gitu ya. Dan yang kelima adalah bisnis proses improvement. Bisnis proses improvement ya, yang kelima. Dan yang keenam adalah bisnis proses re-engineering. Nanti bisnis proses re-engineering kita akan bahas lagi di minggu depannya ya. Di minggu ini kita pelajari bisnis proses improvement aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pertemuan ini memang saya sengaja membuat rekaman materi ya, karena memang saya ada saudara yang lagi ada acara, jadi saya tidak bisa meninggalkan itu, dan saya juga harus tetap memberikan tugas, sehingga
dengan memberikan tugas melalui rekam ini justru teman-teman mungkin bisa diputar-putar kembali videonya sehingga bisa paham mengenai konsep dari bisnis proses improvement dan bisnis proses re-engineering yang sempat tadi saya ceritakan. Tapi untuk bisnis proses re-engineering kita akan pelajari lagi di minggu berikutnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat apa yang saya berikan ya. Silakan pelajari lagi, silakan Anda kerjakan tugasnya, dan goal terakhir dari bisnis proses ini Anda bisa menganalisa atau menganalisis sebuah bisnis proses dari pembuatan struktur organisasi, pembuatan bisnis proses mapping, pembuatan profil bisnis, pembuatan target, penyebaran target dan membuat sasaran mutu, dan terakhir mereview bisnis proses improvement dan melakukan bisnis proses re-engineering. Itu semua kalian bisa menjadi sebuah bisnis proses analis. Jadi kalau kalian nanti masuk ke sebuah perusahaan dan di perusahaan tersebut terdapat terdapat proses-proses yang ada, semua pasti ada prosesnya. Jadi kalian bisa mempelajari itu. Oh, harusnya seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu poin terakhirnya. Jadi kalian bisa mendapatkan itu, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.